Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala niyatil qabul wa ziyadatil ilmi wa ikhlasan wal istiqamah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Ya na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa li walidayya lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis Bulughul Maram, kitab matan, hadis nomor 58, nggih. Pada kitab syarah hadis nomor 58 dengan materi yaitu tata cara wudunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. An Aliin radhiyallahu anhu, ruya diriwayatake apa hadis an Aliin saking Ali radhiyallahu anhu fi sifatil wudu'i, ing dalem carane wudune Kanjeng Nabi. Summa tamat-mado mongko kari-kari kekemu sapa Kanjeng Nabi. Wastan saro lan nesep banyu irung sapa Kanjeng Nabi. Salasan kelawan ping 3. Yumadmidu khali kekemu sapa Kanjeng Nabi. Wayan suru lan nesep banyu irung sapa Kanjeng Nabi. Minal kaffi saking epek-epek. Alladhi rupane kaffi yakhudu kang ngalap sapa Kanjeng Nabi. Minhu sangka al kaffi al ma'a ing toya, ing banyu ate toya. Akhraja ngedalaken ing hadis sapa Abu Dawud asama Imam Abu Dawud wan Nasa'i lan Imam Nasa'i. Hadis nomor 59 an Abdullah bin Zaid saking Abdullah bin Zaid fi sifatil wudu'i ing dalam carane wudune Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Summa adkhala mongko kari-kari nglebokake sapa Kanjeng Nabi biyadaihi kelawan asta kali Kanjeng Nabi. Famad mado mongko kekemu sapa Kanjeng Nabi. Wastan saro lan nesep wastan syako wastan sako lan wastan syako lan nesep banyu irung sapa Kanjeng Nabi. Wastan syako lan nesep banyu irung sapa Kanjeng Nabi. Min kafin saking epek-epek wahidin kang setunggal. Yaf'alu khali agawe sapa Kanjeng Nabi zalika ing mengkono-mengkono. Famat mando wastan syako salasan kelawan ping 3. Muttafaqun alaihi ay hada utawi iki hadis iku muttafaqun alaihi iku hadis Bukhari Muslim. Jadi artinya adalah hadis yang diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, bisane Kanjeng Nabi piyambak, namanya Ali. Orang yang pertama kali masuk Islam dari unsur yang paling muda, masih anak-anak. Dari Ali radhiyallahu anhu di dalam tata cara wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ali meriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berkemur atau kekemu dan memasukkan air dalam hidung dengan jumlahnya 3 kali. Kemudian ia berkumur atau kekemu dan ia memasukkan air dalam hidung dalam satu tangan yang dijadikan satu. Jadi dari epek-epek, dari ambil dari epek-epek atau dari dari tangan yang ia ambil dari satu tangan. Jadi 2 tangan dijadikan menjadi 1 tangan. Diambillah air wudunya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Nasa'i. Kemudian hadis yang nomor 59, hadis yang sumbernya dari Abdullah bin Zaid di dalam tata cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana di situ pada hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Zaid ada hadis yang menyangkut tata cara wudunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu bahwasanya Rasulullah itu memasukkan 2 tangannya. Setelah ia memasukkan 2 tangannya, dengan 2 tangannya kemudian dimasukkan di tempat wudu, air wudu, kemudian ia berkumur. Kemudian ia memasukkan air dalam hidung dalam 1
tangan satu epek atau satu tangan yang satu dilakukan secara berturut-turut 3 kali. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Pada pemahaman hadis al-jam'u bainal madmadati di dalam kitab syarah wal istinsaki salah satu marrotin bi gharfatin wahidatin ai wa hiya mil'ul kaffi au bi salasati gharfatin bi jam'in fi kulli gharfatin bainahuma wal kullu waridun fi sunati ala takhiri. Maksudnya adalah mengumpulkan di antara kekemu, berkumur dan memasukkan air dalam hidung dengan 3 kali berkumur atau memasukkan air dalam hidung dengan 3 kali dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan satu sekali dilakukan, yaitu satu basuhan dengan satu tangan, kedua tangan Rasulullah kanan dan kiri dijadikan satu, kemudian dimasukkan di dalam mulut, di dalam hidung dengan 3 kali basuhan, 3 kali masukan, 3 kali basuhan. Jadi di situ Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan antara memasukkan air dalam mulut dan juga mengumpulkan bersamaan dengan memasukkan air dalam hidung. Jadi di dalam hukum boleh dilakukan secara terpisah, boleh dilakukan secara bersamaan. Dalam arti kalau dilakukan secara terpisah berarti memasukkan air dalam mulut 3 kali, setelah itu baru memasukkan air dalam hidung. Tetapi memisah seperti itu lebih utama dari sekali. Jadi itisolul infisol ibadati afdalu min itisoliha. Jadi memisah ibadah yaitu memisah antara memasukkan air dalam hidung, dalam mulut dan dalam hidung, dipisah masing-masing, itu lebih utama daripada dilakukan secara bersamaan. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis nomor swida an Anasin, saking Anas radhiyallahu anhu kala ngendika sapa Anas, ro'a ningali sapa an-nabiyyu sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rajulan ing tiang jaler wa fi qadamihi lan iku tetep ing dalam delamaane rajulan mislul dhafri utawi sepadane kuku, mislul dhafri utawi sepadane kuku, lam yusib kang boten maknani hu ing al-dhafri apa al-ma'u apa banyu. Faqala mangko ngendika sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, irji balenono sira, fa ahsin mangko bagus-bagusono sira wudu aka ing wudu ira. Akhraja sampun ngetake hadis sapa Imam Abu Dawud sapa Imam Abu Dawud wan Nasa'i lan Imam Nasa'i. Jadi artinya adalah hadis yang diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu, Anas bin Malik, salah satu pembantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namanya Anas bin Malik. Di dalam kitab Muslim disebutkan suatu saat ibunya minta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hei Rasul, putra kula iku namine Anas pun nderek jenengan pun dangu Kanjeng Nabi. Mbok jenengan paringi donga dumateng putra kula namine Anas Kanjeng Nabi." Kemudian Anas bin Malik didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Allahumma ksir malahu wa waladahu wa barik lahu fima razaqtahu." Ya Allah, berikanlah harta yang banyak kepada Anas bin Malik dan juga anak yang banyak kepada Anas bin Malik, dan berikan keberkahan kepada Anas bin Malik, yaitu anak dan hartanya. Kemudian Anas ini terus putrane kuwatah dadi wong tiang ingkang soleh, wong sing alim temenan. Iki saking Anas bin Malik barokah dungane Kanjeng Nabi. Nah ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suatu saat melihat seorang sahabat ketika melaksanakan wudhu, pada kukunya masih garing, masih kering, tidak terkena oleh air karena masih kering.
dilihat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi langsung berkomentar, komen sama sahabat itu, oh, diulangi wudu kamu belum bagus, diulangi, baguskanlah wudu kamu. Ini sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Nasai. Kemudian pada pemahaman hadis pada kitab syarah wujub isti'abi a'dha'il wudu'i bil ma'i nasson fir rajuli wa qiyasan fi ghairiha wa anna tarka lam'atin min a'dha'il wudu'i la yajuzu fa yajibu tadaruku dzalika wa illa kana al wudu'u batilan. Jadi semua anggota badan kita ketika melaksanakan wudhu maka harus semuanya dibasuh secara rata tanpa terkecuali. Jika salah satu di antara anggota kita yang masih belum terkena air karena belum rata, seperti kasusnya seorang sahabat di mana ia wudhu masih kering di bawah kuku itu masih kering belum terkena air, maka wudhunya menjadi batal. Maka kalau begitu meskipun sedikit pun anggota wudhu yang belum terbasuh, maka itu tidak boleh, akan membatalkan wudhu. Tolabul muwalati khaisu amaru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi'adatil wudu'i walam yaktasir ala ghusli ma tarakahu wa ya faridatun indal malikiyati sunnatun indal jumhuri. Jadi menurut Imam Malikiyah, yaitu pengikut Imam Malikiyah, bahwasanya nuli-nuli atau wudu dilakukan secara berurutan, yang seperti yang dicontohkan diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu termasuk tuntutan untuk dilaksanakan secara berurutan, seperti yang diperintah oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan melaksanakan wudu secara berulang-ulang. Ketika terjadi sesuatu yang kurang atau yang ditinggalkan, itu adalah hukumnya adalah fardu, hukumnya adalah wajib menurut pengikut Imam Maliki atau Malikiyah, dan juga sunat menurut jumhurul ulama, kebanyakan ulama. Jadi kalau kita Imam Syafi'iyah ini mengulang-ulang, itu sifatnya adalah sunat. Tapi menurut pengikut Imam Malikiyah, pengikut Imam Maliki, hukumnya adalah wajib atau fardu. Ta'limul jahili wa rifqu bihi adalah pendidikan atau pengajaran kepada orang yang bodoh, dan kita lakukan secara halus, secara baik kepada pendidikan kepada orang yang bodoh. Demikian ngaji kitab Bulughul Maram beserta syarahnya kitab Ibanatul Ahkam. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.